Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Rahmawati, NIM 214021133, izin menjelaskan resumen dari materi 7-12 tafsir ekonomi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir ekonomi. Materi yang ketujuh, tafsir ayat asuransi. Asuransi adalah bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam hal ini perusahaan asuransi. Dalam agama Islam, segala hal yang dilakukan akan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tidak ada penjelasan secara eksplisit tentang asuransi, namun umumnya asuransi sah-sah saja selama tidak mengandung unsur ribawi. Tafsir asuransi. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian wilayah kerja manusia dalam mengelola suatu negara. Bahaya riya di dalamnya dilukiskan dengan batu licin yang di atasnya ada tanah. Bahaya riya di dalamnya dilukiskan dengan batu licin yang di atasnya ada tanah. Inilah penjelasan arti dan tafsir mimpi tentang asuransi dan hal lain yang terkait dengan mimpi yang di dalamnya terdapat objek asuransi atau berkaitan dengan hal. Pernyataan tentang asuransi ini berhubungan dengan rancangan keuangan pribadi. Materi yang kedua, tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'adam bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami pamanku, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, dari Abu Nuaim Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, aku ingin pergi ke Khaybar, lalu aku datang menemui Rasulullah SAW. Aku ucapkan salam kemudian berkata, sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaybar. Kemudian beliau bersabda, apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah dari 15 wasak, dan apabila ia menginginkan tanda darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya. Pengertian wakalah. Wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau nakhbalu an-nabiyah, nakhbalu an-niyabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah ada 4, yaitu yang pertama orang yang memberi kuasa al-muwakil, 2 orang yang diberi kuasa atau al-wakil, yang ketiga perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil, yang keempat pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Syarat wakalah, yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Yang keempat, sighot, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil. Wakalah berakhir. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Yang ketiga, diputuskannya wakalah oleh salah satu pihak. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Yang keenam, penerima kuasa mengundurkan diri. Yang ketujuh, gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Materi selanjutnya, tafsir ayat permodalan. Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian. Sayangnya, aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan yang disediakan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit dan petani tanpa lahan yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Jenis permodalan yang bisa digunakan yakni pembiayaan pribadi, pembiayaan dengan hutang atau debit financing,
Yang kedua, pembiayaan dengan ekuitas atau equity financing dan kombinasi dari pembiayaan hutang dan ekuitas. Materi selanjutnya, tafsir ayat barang titipan atau wadiah. Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga, sedangkan menurut istilah wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Yang kedua ada syarat wadiah, balik, berakal dan rasyid atau berpikiran matang. Artinya, bila ada anak atau orang gila menitipkan sesuatu, maka tidak boleh untuk diterima, terkecuali dalam keadaan terpaksa yang apabila barang atau harta itu tidak diterima, ia akan rusak atau hilang. Yang ketiga ada rukun wadiah. Yang pertama, barang yang dititipkan atau wadiah. Yang kedua, orang yang menitipkan atau penitip, yaitu muwadi, dan orang yang menerima titipan atau mustauda. Yang ketiga, ijab dan qabul atau sighot. Yang keempat ada tafsirnya. Maknanya, siapa yang mengambilnya dengan haknya, maka itu adalah diizinkan. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya tanpa haknya, maka itu adalah naarnya. Ia menjawab, cukuplah Allah sebagai penjaminnya. Laki-laki tersebut berkata, kamu benar. Tiba-tiba ia menemukan sebongkah kayu yang berisi uangnya. Ia lantas membayarkan hutangnya sebesar 1000 dinar kepadanya. Seraya berkata, demi Allah, aku sudah berusaha maksimal untuk mencari perahu agar dapat memberikan hartamu tepat waktu, tapi aku tidak juga mendapatkannya sampai perahu yang membawaku ini. Laki-laki yang memberi pinjaman bertanya, apakah kau mengirimkan sesuatu kepadaku? Laki-laki yang meminjam menjawab, sudah kukatakan, aku baru mendapatkan perahu ini. Materi selanjutnya, tafsir ayat gadai atau al-rohan. Tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan nasihat dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menerusnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Gadai dalam bahasa Arab disebut arahan. Secara istilah, gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal berhalangan melunasinya. Hukum gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Rukun al-rohn, yang pertama sighot atau ijab dan qabul. Yang kedua al-akhidan atau dua orang yang melakukan akad ar-rohn. Yang ketiga al-ma'khud alaih, yaitu orang yang menjadikan objek akad. Syarat gadai, yang pertama berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yang kedua berhubungan dengan barang, yang ketiga berhubungan dengan hutang. Manfaat dari gadai, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Materi selanjutnya, tafsir ayat meminjam atau al-ariyah. Al-ariyah yaitu izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang miliknya tanpa imbalan. Yang kedua, hukumnya mustahabah atau dianjurkan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jaminan atau ganti ruginya, seorang peminjam adalah dipercaya
Ia tidak menjamin atau atas barang yang dipinjamnya, kecuali jika ia lalai atau orang yang meminjamkan memberi syarat jaminan kepadanya. Diriwayatkan dari Sofwan bin Ya'la dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila utusan-utusanku datang kepadamu, maka berilah ia 30 baju perang dan 30 unta. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia pinjaman yang dijamin ataukah pinjaman yang akan dikembalikan? Beliau menjawab, bahkan akan dikembalikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.